Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Cindy Sri Deviana Manalu dan teman saya. Perkenalkan, saya Elisabeth Natalia Ruhobre dengan NIM 2031150009. Perkenalkan, nama saya Christina Natalin dengan nomor induk mahasiswa 20311500043. Perkenalkan, nama saya Mario Pita Natalia. Teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Tentunya video pembelajaran kali ini akan memberikan banyak manfaat bagi kita. So, saksikan video pembelajaran kali ini, dan materi yang pertama mengenai proses rekrutmen akan dipaparkan oleh Elisabeth Natalia. Kita akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari rekrutmen serta seleksi. Yang pertama, rekrutmen memiliki pengertian. Menurut Simamora, rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencari dan meminta pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang telah diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan menurut Gomez, rekrutmen adalah proses mencari, memasukkan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah suatu proses pencarian tenaga kerja untuk suatu jabatan yang lowong dalam suatu perusahaan. Rekrutmen memiliki tujuan. Yang pertama, mengadakan tenaga kerja karena berdirinya organisasi baru, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan baru. Dan yang selanjutnya, menggantikan tenaga kerja yang pindah pensiun, yang diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat, bahkan yang meninggal dunia. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi memiliki pengertian penyaringan pelamar untuk memastikan apakah calon yang akan dipekerjakan merupakan calon yang paling tepat. Tes ini memiliki tujuan untuk membantu organisasi membuat keputusan mengenai individu yang memiliki karakteristik yang paling memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang lowong. Berikutnya adalah sumber dan metode rekrutmen. Yang pertama ada job posting atau maklumat pegawai. Yang kedua ada skills inventory atau persediaan keahlian. Yang ketiga ada referrals atau rekomendasi pegawai. Yang keempat ada walks-in. Yang kelima ada writes-in. Yang keenam ada rekrutmen dari perguruan tinggi. Yang ketujuh ada open house. Yang kedelapan ada advertising atau periklanan. Yang kesembilan ada employment agencies atau agensi penempatan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah perusahaan konsultan manajemen. Selanjutnya adalah metode rekrutmen yang terdiri dari teori deret, sampel, program linier, teori keputusan, korelasi, teori permainan, metode nomor indeks, analisis rentetan waktu, simulasi, teknik review program evaluasi, statistik chart kontrol kualitas, model inventory, dan yang terakhir model integrasi produksi. Perkenalkan, nama saya Mario Pita Natalia. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu dari proses dan metode seleksi. Proses seleksi bagian yang pertama adalah penyaringan para pelamar. Lamaran kerja yang lengkap memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, minat dan posisi yang diinginkan, upah yang diinginkan, serta keahlian khusus pelamar. Selanjutnya ada tes. Tes ini ditunjukkan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Hal ini dapat pula menguji respon pelamar yang sebenarnya terhadap pekerjaan dan tugas yang akan dijalaninya. Selanjutnya ada wawancara awal. Wawancara awal berguna untuk melihat secara cepat apakah pelamar cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Selanjutnya ada evaluasi latar belakang. Evaluasi ini ingin mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Jika pelamar kerja menyebutkan referensi, manajer dapat mengecek referensi yang disebutkan. Manajer juga dapat menggunakan sumber lain untuk menginformasikan kebenaran informasi yang disebutkan oleh pelamar. Selanjutnya ada wawancara mendalam. Setelah tes terdahulu selesai wawancara mendalam,
dilakukan untuk memperoleh informasi terlebih lanjut tentang pelamar. Hal ini pula digunakan untuk menginformasikan kebenaran informasi yang diberikan secara tertulis. Selanjutnya ada tes kesehatan atau fisik. Tes ini tidak kalah pentingnya dengan tes yang lain. Meskipun begitu, semua calon tenaga kerja harus mengalami tes untuk melihat apakah calon memiliki penyakit atau tidak. Selanjutnya, pengambilan keputusan manajemen. Jika pelamar sudah mengetahui serangkaian tes atau melalui serangkaian tes, pelamar siap bergabung dengan organisasi tersebut. Organisasi akan mengambil keputusan dengan menawarkan tawaran kerja dengan beberapa cara seperti pemberitahuan lewat pos, telepon, media massa, atau pengumuman di tempat seleksi. Bersama saya Cindy Sri Deviana Manalu, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan penempatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penempatan. Nah, penempatan adalah proses tindak lanjut dari proses seleksi yang telah dilakukan perusahaan, yaitu dengan menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi kepada pekerjaan yang membutuhkannya. Penempatan bisa juga diartikan sebagai penugasan atau menugaskan kembali karyawan pada pekerjaan yang baru. Nah, umumnya keputusan untuk penempatan ini dilakukan oleh manajer lini. Tugas dari sumber daya manusia di sini adalah memberikan saran ataupun pendapat kepada manajer lini dan menyediakan bimbingan kepada para karyawan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan. Yang pertama adalah pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan atau perkembangan perusahaan umumnya akan menyebabkan terjadinya pengisian posisi pekerjaan baru, bisa melalui promosi terhadap karyawan yang lama ataupun terhadap karyawan yang baru sekalipun. Hal ini dipengaruhi atau diakibatkan oleh pengaruh ekspansi bisnis yang sudah mampu menciptakan posisi pekerjaan baru, tidak lupa dipengaruhi oleh stabilitas sosiopolitik, ekonomi dalam dan luar negeri. Yang kedua adalah reorganisasi. Dalam sebuah proses restrukturasi atau reorganisasi dalam sebuah perusahaan akan menghasilkan jenis baru dalam hal kegiatan-kegiatan personal seperti merger atau reorganisasi perusahaan. Pembelian atau penjualan atau merger terhadap perusahaan lain akan mempengaruhi aktivitas Departemen Sumber Daya Manusia seperti kegiatan rancangan pekerjaan, kompensasi, hubungan kerja, manfaat, dan program pensiun dini, yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan penempatan karyawan. Nah, yang ketiga adalah kecenderungan ekonomi umum. Satu konsekuensi dari pengaruh menurunnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan adalah menurunnya ketersediaan lapangan pekerjaan, baik bagi para karyawan permanen dan temporer atau bagi para pelamar pekerja. Resesi ekonomi akan mengakibatkan pengangguran secara besar-besaran. Tetapi sebaliknya, jika perekonomian membaik secara keseluruhan, akan memberikan dampak kepada Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu proaktif melakukan promosi, rekrutmen, dan seleksi terhadap karyawan. Nah, yang keempat adalah atrisi. Apa sih yang dimaksud dengan atrisi? Jadi, atrisi ini adalah pengurangan karyawan yang diakibatkan karena terjadinya terminasi, pengunduran diri, program pensiun dini, dan meninggal dunia. Secara khusus, program pensiun dini ini telah meningkat yang diakibatkan menurunnya aktivitas usaha dan kelambanan aktivitas ekonomi. Nah, hal ini membuat para karyawan berada pada posisi tertekan dan menyebabkan pemangkasan kelebihan karyawan. Hal ini juga disebut dengan rasionalisasi. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Elizabeth Natalia. Oke, selanjutnya ini ada keputusan penempatan. Jadi keputusan penempatan ini ada 3. Yang pertama itu ada promosi, yang kedua itu pengalihan, dan yang ketiga yaitu penurunan pangkat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu promosi. Jadi promosi ini, sebuah promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab, atau tingkat status keorganisasiannya. Nah, sehingga memiliki manfaat. Yang pertama, memungkinkan perusahaan memanfaatkan kemampuan karyawan untuk memperluas usahanya. Yang kedua, dapat mendorong tercapainya kinerja karyawan yang baik, sehingga karyawan umumnya berupaya melakukan pekerjaan sebaik mungkin jika mereka percaya bahwa kinerja tinggi mengarah pada
adanya promosi. Dan yang ketiga ini, terdapat korelasi signifikan antara kesempatan untuk kenaikan pangkat dan tingkat kepuasan kerja. Yang kedua ini ada pengalihan. Pengalihan ini terjadi manakala seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke posisi yang lain yang relatif pembayaran gajinya itu sama, begitu pada tanggung jawab dan tingkat dalam struktur organisasinya, sehingga memiliki manfaat. Pengalihan sangat bermanfaat bagi pemegang jabatan. Kenapa demikian? Karena pengalamannya dapat dialihkan kepada seseorang dengan keterampilan baru dan perspektif yang berbeda. Dan yang kedua, pengalihan bisa memperbaiki motivasi dan kepuasan individual, khususnya untuk seorang yang mendapatkan tantangan yang lebih kecil dalam pekerjaan lainnya. Dan yang ketiga, ada penurunan pangkat. Jadi penurunan pangkat dapat pula dikatakan sebagai penugasan kembali dari seorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji maupun upah yang lebih kecil serta kualifikasi, keterampilan, dan tanggung jawab yang lebih rendah. Jadi secara sederhananya, promosi, pengalihan, dan penurunan pangkat ini memiliki perbedaan. Yang promosi itu jadi suatu seseorang yang dipindahkan ke jabatan yang lebih tinggi, kemudian pengalihan itu biasanya dipindahkan ke jabatan yang sama dengan jabatan sebelumnya. Dan yang ketiga ini ada penurunan pangkat, biasanya ini dipindahkan ke penugasan yang lebih rendah. Selanjutnya adalah program penempatan pekerjaan, yaitu perusahaan menginformasikan kepada para karyawan tentang adanya kualifikasi dan pembukaan kesempatan kerja yang belum terisi. Tujuan dari program penempatan kerja ini adalah mendorong para karyawan untuk mencari promosi dan pengalihan kerja yang membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengisi posisi dari dalam dan memenuhi tujuan personal karyawan. Selanjutnya ada contoh rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Berikut yang kita tampilkan di slide dapat dilihat, di mana contohnya adalah seperti pelamar yang dapat langsung datang untuk memasukkan berkas lamaran, kemudian dapat diserahkan kepada kantor pusat untuk yang melamar dari mulai D3 sampai dengan S1, dan diserahkan kepada kantor cabang untuk yang melamar dari SMA sampai D3. Kemudian hasilnya itu akan diumumkan di kantor pusat, dan setelah pengumuman lolos akan diberikan seleksi lagi berupa seleksi administrasi. Kemudian setelah seleksi administrasi akan ada tes wawancara. Setelah itu hasilnya akan diserahkan kembali kepada kantor pusat untuk yang menyerahkan melalui D3 sampai S1, dan kepada kantor cabang yang untuk SMA sampai dengan D3. Kemudian setelah itu akan ada pengumuman dari lolosnya wawancara. Setelah itu akan diserahkan kembali kepada kantor pusat, dan berikutnya akan ada tes komputer, tes kesehatan, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan setelah itu hasilnya akan selesai, dan hasil dari seleksi tersebut akan menjadi tempat untuk penentuan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada penempatan. Bila prestasi calon pegawai hasil dari bulan pertama sampai dengan sekurang-kurangnya 3 bulan dinilai baik, maka ditetapkan dalam status pegawai dengan keputusan direksi. Lalu status pegawai pada PT Jasa Raharja terdiri dari pegawai harian lepas, pegawai honorer yang terdiri dari status staf dan non-staf. Lalu penempatan awal bagi pegawai yang berpendidikan sampai dengan SLTP pada tingkatan jabatan 10, SLTA pada tingkatan jabatan 9, D3 pada tingkat jabatan 9, S1 pada tingkat jabatan 9, S2 pada tingkat jabatan 7, S3 pada tingkat jabatan 5. Proses penempatan karyawan PT Jasa Raharja untuk pegawai lama dibedakan dalam 2 mode penempatan, yaitu promosi karyawan dan rotasi karyawan. Kebijakan promosi karyawan PT Jasa Raharja diatur dalam proses alur jenjang karir karyawan, sedangkan rotasi karyawan diatur dengan prosedur alur kerja rekrutmen internal karyawan. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan pemaparan materi, yaitu mengenai
rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kita akan menjadi paham bagaimana perusahaan ketika membuka lapangan pekerjaan sampai proses menempatkan calon karyawan kepada posisi pekerjaan yang membutuhkannya. Nah, bagi kita yang sedang melamar pekerjaan, kita akan mengetahui bagaimana proses atau serangkaian kegiatan yang akan kita ikuti sampai kita disebut sebagai karyawan. Nah, semoga video pembelajaran kali ini memberikan banyak manfaat kepada kita. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyaksikan video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!